Jadi perjalanan yang kita lalui diakui nggak diakui itu kan sudah dinakdir kan dari Allah kan, sudah garisan takdir dari Allah. Ya bukan mungkin itu pasti. Sing wis kliwat, iya, sing wis dilalui itu wis ditakdirkan sama Allah gitu. Jadi bukan mungkin, tapi itu pasti sudah satu kepastian. Karena dasarnya jelas khairihi wa syarihi minallah. Jadi apa sing dinakdir karo Allah itu apik atau elek yang kita ini dalam kehidupan ini itu sudah memang atas kehendak Allah gitu. Kalau di dalam kehidupan kita itu takdir yang dilalui itu atas kehendak Allah, kira-kira itu apik apa elek? Dalam nah, kan kadang posisi hati ki urung siap kan. Nampa kehendak Allah, ngeyakini bahwasanya apa yang ditakdirkan Allah untuk kita ini baik. Kan hati kan urung siap kan. Heeh. Lah hati urung siap iki diurui dengan kejadian-kejadian itu gitu loh kan. Itu kejadian demi kejadian itu sebenarnya mengajarkan, mendidik kan gitu. Mendidik hati itu supaya siap gitu. Kalau nanti ada yang ngadep nang Allah, omor-omor disuwun sama Allah ya ikhlas kan gitu. Bener-bener itu ya siap. Dasarnya apa? Dasarnya ya ndak Al-Qur'an. Eling pas khutbah Jumat itu mesti ono kan kata-kata yaitu kum la'allakum tadzakkarun. Jadi dia memberikan pelajaran kepada kum itu makna jamak kepada kalian semua kan gitu. La'allakum tadzakkarun supaya kamu mendapat pelajaran gitu, supaya kamu mendapat pengajaran gitu. Sing ngajarnya ya Allah dewe gitu. Dengan ketentuan-ketentuan itu tadi. Tatkala kita berprasangka baik gitu ya. Tatkala ning jaga ati itu selalu prasangka apik nang Allah, kita ditemukan dengan orang-orang yang baik gitu ya. Sing bener-bener ngajak nang Allah kan gitu. Secara totalitas. Baik itu dalam casing apapun, mbok casingnya donya tak apa tapi ati kan ndak iso dihapus ya. Hmm. Casing babakan wong delok elek, wong delok api yo babakan. Tapi ati kan ndak iso dihapusi. Ono maneh sing ditanyakan apa? Apa? Menggeliati apa? Keder-keder. Oh, deret gitu. Iya roh. Iya. Heeh. Bisa apa-apa. Tapi kan ndak pengaruh toh. Pengaruh nggak? Maksudnya pas nyambut gawe moro kejang-kejang. Lah, waktu guyon be anake nggak apa-apa kan gitu. Waktu guyon wah, heeh, heeh. Waktu guyon mbek bojo bareng kan enggak toh?
Oh, aman berarti. Aman berarti lek pas guyon bojo enggak. Ya wis gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Ya wis dinikmati ya. Dinikmati ya. Gak apa-apa. Enggak masalah. Dinikmati ya, disyukuri, dinikmati. Apapun takdirnya Allah, yes, berupa apapun ya dinikmati, disyukuri. Berprasangka baik kan. Karena apa prasangka baik itu yang menemukan nanti dengan takdir-takdir yang baik di kemudian hari. Gitu. Jadi embrio ya teko hati kan, teko prasangka. Jadi yang paling angin ya melatih hati untuk selalu berprasangka baik. Gitu. Lain-lain selama itu tidak pengaruh kepada keluarga si adem ayem, tidak pengaruh di perekonomian, tidak pengaruh di kita sama anak-anak, ya wis tidak apa-apa lah, dianggap tidak apa-apa gitu aja. Kalau gejala fisik terlalu keder-keder kan gitu, tidak apa-apa. Diombeni kopi, dirokoi, mudah-mudahan mari. Kan gampang toh? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cara bahasan itu kan reaksi energi ya, reaksi energi dengan tubuh wadah kan, cara bahasanya kan gitu. Tapi tidak ada masalah selama itu tidak berpengaruh secara fisik. Dalam secara fisik itu dengan kita dengan keluarga gitu ya. Orang marai emosian secara fisik kan ngono ya. Kok marai emosian, kok marai nggak ayam tentrem nang apa ndek keluarga kan gitu, marai gegeran kan gitu, itu berarti ada yang tidak baik gitu, ada bisikan-bisikan setan yang tidak baik kan gitu. Selama tidak pengaruh ya tidak masalah. Apa kita perlu mencari tahu? Saranku ya tidak usah. Ya paham karepe aku. Tapi ya tidak usah kan gitu. Karena keinginan tahu itu juga menjadi fitnah gitu loh, menjadi fitnah hati. Dalam artian apa? Dan seumpamane nanti Allah wis pas masanya gitu ya. Allah yang keurus dengan sendirinya kan gitu. Tapi dengan keinginan tahu, kita ingin tahu iki apa kan gitu ya. Apalagi gejala-gejala. Betul. Yang muncul nanti prasangka kan gitu. Lah, kalau ini kita berprasangka ya, kita apa ya? 50-50, iso selamat iso enggak kan. Karena sebagian dari prasangka itu kan dosa. Jadi dasarnya kan itu, sebagian dari prasangka itu dosa. Jadi ndak oleh prasangka itu memang ndak oleh. Ndak oleh prasangka. Iki apa ya? Iki kok jangan-jangan gini, enggak oleh, itu kan prasangka. Nanti ada waktu nih, dalam arti ada waktu nih, tatkala kita benar-benar ikhlas nang Allah gitu, ngabdi ikhlas nang Allah, nanti ada pengetahuan yang dibukakan untuk itu ya ndak anu, tanpa kita perlu ingin tahu pun dibuka sama Allah gitu. Mas Dalam kampleng nak. Paham anu, paham karbo. Tapi iya, berarti itu kan jadi PR, maksudnya kan mudah tuh kan disimpulkan. Paham sih sebenarnya, cuma kok sih pingin tahu juga kan, rasa ingin tahunya kan lebih kan gitu kan.
Kan itu jadi PR hati kan ya, PR hati kita masing-masing kan, dikoreksi sendiri aja. Jadi PR hati. Alhamdulillah. Kan jadi PR hati kan. Kan dikoreksi masing-masing. Jadi teko dikoreksi itu di muhasabah namanya, di muhasabah diri. Muhasabah itu kan koreksi diri. Aku kok sik pingin roh gitu, sing aneh-aneh kan gitu ya. Aku rasa ingin tahunya kok tinggi, jangan-jangan ini nanti nafsu kan gitu ya. Eh, Lek kita ngikuti nafsu kan mudah terjerumus akhirnya tanpa sadar itu terjerumusnya itu tanpa sadar. Ngono lho. Tanpa sadar mudah terjerumus kan gitu. Akibatnya terjerumus apa? Akibatnya terjerumus ya pasti tidak beruntung kan kita. Lek terjerumus kan berarti jauh dari Allah kan gitu ya. Lek jauh dari Allah kan jelas tidak beruntung kan gitu. Ah, tidak beruntungnya apa? Dilihat dari sisi banyak hal. Mulai dari keluarga lah mungkin dari keluarga kok malah piye kan gitu. Mungkin dilihat dari sisi finansialnya kok malah diparingi kurang sama Allah kan gitu. Jadi banyak sisi ketidakberuntungan itu yang bisa kita lihat dan gitu ya. Terus dilihat di hati ini kok tidak ada rasa syukur kan gitu. Nah, itu bagian pelajar dalam itu bagian dari pelajaran yang memang Allah berikan untuk kita muhasabah diri, untuk kita tafakuri. Tujuannya apa ya? Tujuannya menjadi diri yang lebih baik kan gitu kan. Jadi tafakur itu kan menjadikan diri menjadi lebih baik kan gitu. Karena ya no, satu hadis itu tafakur 1 jam itu lebih baik daripada ibadah seumur hidup kan. Maksudnya apa? Tatkala ini kita muhasabah diri, kita tafakur, koreksi diri, muhasabah diri, akhirnya menjadi satu perubahan di dalam diri kita gitu. Kita melihat takdir-takdir Allah itu menjadi kebaikan, kita selalu berprasangka baik nang Allah gitu ya. Terus milah-milih endi sing prasangka, endi sing enggak, endi yang harus kita tinggalkan, endi yang harus kita abaikan gitu. Kan enggak ada kewajiban deh, taruhlah perintah Allah sholat ya sholat kan, sholat gitu ya. Terus kemarin dek sholat itu lah ono keder-keder, terus kongkon neliti kan ndak ada perintah seperti itu kan ndak ono kan gitu. Perintahnya sholat ya sholat. Lah iya wis kan, iya selesai kan gitu. Kan ndak ada perintah di situ kan. Jadi wis gitu loh. Sebenarnya dari syariat itu kan wis ada apa ya? Ada paugeran lah istilahnya. Ada rambu-rambu di situ. Kita tinggal nurut itu aja. Ya alhamdulillah sama dikasih petunjuk sama Allah lewat mimpi itu disyukuri gitu ya. Ya. Mm, 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 mm. Itu. Jadi harus bukan hanya sisi batiniah yang dikejar, memang harus sisi aplikasi di dunia nyatanya bagaimana kan gitu. Biar seimbang cara jadi wadi diciptane Allah kan sebagai manusia itu kan utuh toh gitu ya. Ada sisi jasmania, ada sisi rohaniah kan itu. Jadi kita hidup pun harus seimbang, harus utuh kan. Untuk mencapai itu ya belajar gitu. Belajar, sharing kan gitu. Karena di Al-Qur'an ini sudah ada semua itu sebenarnya kita itu sudah diberi pelajaran sama Allah. Cuma kan tidak semudah itu kita memahami kan. Salam. Ini perlu sharing kan di situ kan.
Sebenarnya nek dhisik sing tak takokne ndek bolo-bolo kan mesti kan apa enek pertanyaan kan sering kali kan aku bilang gitu toh nek ndek bolo-bolo dulu. Ya kan? Karena apa sih ya, pertanyaan itu kan ukuran kan gitu. Pertanyaan itu kan ukuran kefahaman kita akan sesuatu kan. Heeh. Mulane setelah belajar apa yang dilakukan oleh sang pengajar ya membiarkan. Membiarkan. Jadi membiarkan, pasti membiarkan itu biar berkembang dengan sendirinya sesuai dengan pemahaman masing-masing gitu sampai suatu saat itu muncul satu pertanyaan, iki apa kan gitu. Iki apa gitu. Nanti ditanyakan lagi kepada sang pengajar gitu. Mungkin sang pengajar sudah mengalami hal tersebut. Enek maneh? Yo itu kan bahasa kan, jadi bahasa yang tidak dipahami kan itu toh. Jadi penyampaian sampean tidak dipahami oleh Pak Haji, sampean oleh Pak Haji diomong sampean sampaikan secara langsung Pak Haji, iki sampean komplain tak ganti anyar. Lah, sampean diganti anyar gak gelem njaluk kejujuran. Lah karepe sampean ya apa kan gitu. Kejujuran sing ya apa sih sampean tuntut kan gitu. Itu kan bahasa yang tidak tersampaikan dan tidak terpahami kan intinya gitu. Heeh. Kenapa kan akhirnya akhirnya jadi salah paham kan seperti itu. Yo biasa sih lah dalam kehidupan manusia ya biasa kan gitu. Heeh. Yo ikhlas. Apapun kadang-kadang kita berniat baik itu tidak selalu diterima baik. Itu ya wis harus ikhlas kan di situ. Nah, itu kan sisi pelajaran lagi dan tatkala kadang-kadang kita sudah duwe niat apik, kita sudah melakukan kebaikan, syuk ditampa elek kan gitu. Ikhlas enggak dengan kejadian itu? Lah ikhlas ya Lah ikhlas ya berarti sampean di bawah naungannya ridhone Allah gitu. Lek wis di bawah naungannya ridhone Allah dan ikhlasan itu ya Allah yang sing jadi penjamin sampean ya Gusti Allah gitu. Tapi kadang-kadang kita melihat dari sisi manusianya gitu. Soalnya dari awal aku ngomong gak oleh geding gitu, ndek manusia itu ndak boleh geding gitu. Jadi apapun yang terjadi itu memang sudah dinakdir kan gitu. Kita bertemu siapa, kita sampai ibaratnya taruhlah Pak Haji ono salah paham itu sudah dinakdir gitu loh. Tapi masalahnya nang ati sampean ikhlas gak dengan kejadian itu kan gitu. Heeh. Heeh. Itu PR. Lah iku lek dadi wakeh taruhlah. Dadi akeh gak ikhlas dadi akeh kan dadi penyakit hati ya. Real kita bekerja sebaik mungkin, kita mengabdikan diri sebagai manusia sebaik mungkin gitu. Intinya kan gitu. Lek umpamane ndilalah sampean salah ya ngakoni salah, njaluk sepuro gitu. Sebagai adab kita sebagai sesama manusia kan gitu. Jadi sesimpel itu kok kehidupan itu. Kehidupan itu semudah, sesimpel itulah ini. Ya kudu siap, dengan rasa sakit itu kudu siap. Dan kudu ikhlas. Karena lek kita melihatnya itu takdir dari Allah memang terjadi seperti itu. Berarti itu kan apik kan gitu ya. Apik. Karena kita melihatnya dari itu kan apik. Berarti ada pelajaran yang Allah berikan di situ ya harus siap gitu ya. Harus siap. Harus ikhlas, harus siap. Gitu. Ya wis kan? Tak daftar ke sih. Berarti ini daftar. Terus mari ngono rokoke sak slop ya. Iya, slop sih. Oke, siap. Tak daftar sih engko maro tak telepon. Mari daftar. Kok tak telepon ya. Ya, Assalamualaikum.